Pengecut. Tanda pagar 5226. Terlalu tidak berguna. Tidak ada yang berani bertarung. Penampilan sekelompok orang ini benar-benar mengecewakan Harvey. Meskipun Harvey berkata begitu banyak, tidak ada yang berani melangkah maju. Harvey menggelengkan kepalanya tanpa daya lagi. Tampaknya rencananya hancur. Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia datang sendiri untuk memprovokasi, pihak lain pasti akan agresif dan harus bersaing dengannya. Pada akhirnya, kelompok orang ini terlalu lemah. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika tidak, biarkan Feng Nan keluar dan katakan padanya untuk tidak menjadi pengecut. Harvey tidak punya banyak kesabaran untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Jadi dia langsung memanggil nama Feng Nan. Melihat orang-orang ini terdiam, Harvey langsung menuju ke arah pangkalan. Feng Nan, keluar dan mati. Suara itu langsung meledak dengan energi internal, memekakkan telinga seperti auman singa. Dan para anggota pangkalan itu mundur agak jauh lagi. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa, karena beberapa dari mereka selalu merasa bahwa Feng Nan tampaknya sengaja membiarkan mereka mati. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Feng Nan mungkin telah melarikan diri terlebih dahulu saat mereka menghadapi Harvey. Jadi, setelah Harvey berteriak saat ini, mereka tidak menanggapi. Feng Nan pasti mendengar suara keras Harvey. Jika Feng Nan masih tidak keluar, hanya ada satu kemungkinan. Feng Nan mungkin benar-benar meninggalkan mereka dan melarikan diri. Dan tepat setelah Harvey berteriak, angin yang sangat kencang langsung menerpa. Sua, Harvey mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Bang, diiringi suara dentuman keras. Batu besar yang muncul dari udara langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, semua orang melihat sosok Feng Nan perlahan muncul di udara. Harvey, kau benar-benar mencari kematian. Feng Nan berkata dengan nada meremehkan. Terakhir kali kau lolos dari tanganku karena keberuntungan. Dan kau baru saja pulih. Dan kau tidak sabar untuk datang dan mati. Jika aku ingat dengan benar, orang yang melarikan diri dengan panik itu adalah kau. Kan? Harvey berkata dan melihat sekeliling. Oh, tidak heran kau berani bicara omong kosong seperti itu. Ternyata orang-orang yang melihatmu melarikan diri hari itu semuanya sudah pergi sekarang. Apakah kau mengirim mereka ke istana Raja Naga untuk mati? Kau, mendengar ini, Feng Nan langsung menyipitkan matanya. Ia tidak menyangka Harvey akan mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya hanya dalam satu kalimat. Setelah Harvey selesai berbicara, ekspresi hampir 200 anggota aliansi di tempat kejadian juga berubah, dan beberapa dari mereka masih saling memandang. Feng Nan sedikit mengernyit. Ia bisa merasakan bahwa semua anggota aliansi ini sedang memikirkan apa yang dikatakan Harvey. Situasi ini membuat Feng Nan merasa semakin dingin. Ia tidak pernah berencana untuk membiarkan orang-orang ini kembali ke markas aliansi hidup-hidup. Karena mereka punya ide lain. Mereka tidak bisa ditahan. Harvey, kau tidak perlu bicara omong kosong. Jangan main-main di sini. Biarkan orang-orangmu keluar. Kaki Feng Nan perlahan mendarat di tanah. Nadanya penuh provokasi. Semua anggota aliansi tercengang saat mendengar ini. Bukankah hanya Harvey sendiri? Apa? Ada orang lain. Namun, Harvey sama sekali tidak terkejut saat mendengar kata-kata Feng Nan. Seorang prajurit yang kuat juga akan memiliki persepsi yang lebih tajam. Feng Nan sekarang berada di level ini. Selama ada prajurit dengan kekuatan yang lebih rendah darinya, sulit untuk bersembunyi di depannya. Kecuali Harvey, anggota Aula Raja Naga yang datang ke sini hari ini, termasuk Chen Xiao, wakil kepala Aula, memang tidak sekuat Feng Nan. Oleh karena itu, selama mereka sedikit lebih dekat, Feng Nan dapat merasakan fluktuasi aura mereka. Awalnya, aku bisa menghadapimu sendirian. Tapi, karena kau ingin semua orangku mengambil tindakan, aku bisa memuaskanmu. Harvey tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan menepuknya dengan lembut. Tepuk tangan yang keras terdengar, dan fluktuasi energi yang kuat langsung terdengar di sekitar. Kemudian, anggota aliansi melihat bahwa sosok manusia mulai muncul di mana-mana di sekitar mereka. Dalam sekejap, ratusan orang muncul di sekitar. Hitungan kasar menunjukkan bahwa ada lebih dari 500 orang.
Dan tidak ada yang yakin apakah mereka semua telah muncul. Mungkin ada anggota yang lebih kuat dari Dragon King Hall yang bersembunyi di kegelapan. Kau benar-benar sangat menghargaiku. Membawa begitu banyak orang berarti kau takut padaku, kan? Feng Nan melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kau masih keras kepala saat kau akan mati. Harvey semakin mencibir. Karena dia membawa orang ke sini hari ini, dia tidak berencana untuk membiarkan Feng Nan pergi. Adapun perkataan Feng Nan bahwa dia takut padanya, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Pada saat ini, Harvey dan Feng Nan sama-sama sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi mereka saling memandang rendah dari lubuk hati mereka. Namun, anggota aliansi semuanya panik saat ini. Karena mereka awalnya berpikir bahwa jika hanya ada Harvey, itu pasti bukan giliran mereka untuk menyerang. Bagaimanapun, Harvey begitu kuat sehingga semua orang tahu bahwa di antara mereka, kecuali Feng Nan, jika ada orang lain yang pergi untuk melawan Harvey, itu akan menjadi bunuh diri total. Karena itu, ketika mereka melihat Harvey datang sendirian sebelumnya, mereka tidak terlalu gugup. Pokoknya, pada akhirnya, pasti Feng Nan yang bertarung melawan Harvey, dan mereka hanya akan menonton dari samping. Tetapi sekarang, berbeda. Harvey benar-benar membawa begitu banyak anggota Balai Raja Naga. Lalu, ketika Harvey bertarung dengan Feng Nan, Chen Xiao dan orang-orangnya pasti tidak akan tinggal diam. Dan mereka pasti akan menyerang mereka, para anggota aliansi. Pada saat itu, dapatkah mereka menahannya? Bahkan jika Feng Nan dapat mengalahkan Harvey, selama Harvey menunda Feng Nan untuk sementara waktu, diperkirakan mereka akan menderita banyak korban. Pada saat itu, bahkan jika Feng Nan mengalahkan Harvey pada akhirnya, mereka akan hampir mati, dan tidak ada gunanya. Memikirkan hal ini, anggota aliansi menjadi lebih gugup dan khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang memiliki ide untuk mundur. Namun, kedua prajurit berpakaian hitam itu telah membuat sikap Feng Nan jelas bagi semua orang. Jika ada yang berani lari, Feng Nan akan membunuhnya terlebih dahulu. Jadi, mereka hanya bisa menyerah pada ide ini. Namun, mereka masih memiliki kebencian yang mendalam di hati mereka. Karena sebelum Harvey tiba, mereka telah menyarankan untuk meninggalkan pangkalan dan kembali ke aliansi. Ini bukan pengecut, tetapi mereka tidak ingin mati sia-sia. Namun, Feng Nan bersikeras dengan caranya sendiri dan bersikeras bahwa semua orang harus tetap di tempat ini. Mengatakan bahwa sebagai anggota aliansi, mereka tidak boleh melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Sekarang, Harvey telah membawa orang untuk membunuh mereka, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka dipenuhi dengan kebencian di hati mereka. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa setelah Feng Nan dan Harvey mulai bertarung, mereka akan menyelinap pergi sementara Feng Nan tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Bagaimanapun, prajurit juga manusia, dan mereka takut mati. Terutama perilaku bodoh seperti ini yang mereka tahu akan membuang-buang hidup mereka. Mereka tidak mau melakukannya.